dia sejawat kami, ya. Ingat baik-baik, saya pengacara, dia pengacara. Ketika Anda melaporkan, Anda harus jangan lupa, kami dilindungi oleh Undang-Undang Advokat, ya. Undang-Undang 18 tahun 2003. Advokat itu dilindungi, ya, baik perdata maupun pidana dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang advokat yang mandiri dan bebas. Jadi harus bebas, ya. gitu. Tapi Anda, oh tentu. Karena intinya sebenarnya kita ini kan sedang melawan kebatilan. Kita sedang memperjuangkan kebenaran. Dan hebatnya lagi, ya, pengacaranya Jokowi yang namanya Oto itu, si Oto Hasibuan, anaknya si Oto, mencari-cari pasal sampai pasal yang mengancam kami 12 tahun. Jumlah pasalnya ada 10. Itulah hebatnya si Oto Hasibuan itu. Dia kan Oto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Beredar viral pasukan pemburu ijazah Jokowi lagi. Kini benar-benar kotar-kotir karena ancaman pasal berlapis hingga 12 tahun penjara sudah di depan mata. Oleh karena itu baik Rismon, Tipa, Egy Sujana sudah lari lebih duluan, maupun kawan-kawannya yang lain mulai menjerit tak terima sahabat. Bahkan pengacaranya pun ikut-ikutan ngamuk. Tapi yang bikin geleng-geleng kepala karena pembelaannya bukan fokus pada persoalan hukum yang dia hadapi. Malah kalau kita melihat ibu ini yang satu, itu menyerang pribadi Pak Jokowi dan melabeli waktu dia menjadi presiden sebagai presiden yang zalim dan anti kelompok Islam. Tentu yang menjadi pertanyaan buat kita semua ini adalah apa hubungannya kasus fitnah ijazah dengan agama? Ini jelas-jelas manuver yang menurut hemat saya putus asa, sekaligus mengkonfirmasi bahwa ada kelompok Islam radikal yang bermain di belakangnya dan boleh jadi efek dari pembubaran organisasi FPI dan HTI di masa Pak Jokowi. Sebelum kita lanjut ulas lebih dalam, silahkan sahabat-sahabat menyiapkan diri untuk menonton videonya karena ini panas sekaligus lucu sebenarnya. Jadi kuatkan ikat pinggang sahabat-sahabat, jangan sampai tidak tahan menahan tawa melihat video ini. Hebatnya lagi, ya, pengacaranya Jokowi yang namanya Oto itu, si Oto Hasibuan, anaknya si Oto, mencari-cari pasal sampai pasal yang mengancam kami 12 tahun. Jumlah pasalnya ada 10. Itulah hebatnya si Oto Hasibuan itu. Dia kan Oto. Karena intinya sebenarnya kita ini kan sedang melawan kebatilan. Kita sedang memperjuangkan kebenaran. Kalau dari betina ngobrol kebenaran mulu. Jadi salah satu kalimat yang udah saya siapkan pada pemeriksaan nanti. Jadi salah satu kalimat yang udah saya siapkan pada pemeriksaan nanti
Salam akal nggak waras. Jadi salah satu kalimat yang udah saya siapkan pada pemeriksaan nanti. Aku siap. Jadi salah satu kalimat yang udah saya siapkan pada pemeriksaan nanti. Tersangka lagi Saya akan diperiksa. siapkan bahwa Bapak pemeriksa atau Ibu, nggak ngerti Bapak atau Ibu, saya sampaikan bahwa apa yang sekarang ini sedang saya dan kawan-kawan perjuangkan ini akan sangat bermanfaat bagi Anda, bagi anak cucu Anda di masa depan. Asik. Kami ini insya Allah orang beriman. Ya memang kami sadari di masa Pak Jokowi ini orang beriman ini kayaknya sering dianggap kadrun seperti Anda katakan tadi ya. Ya, mohon maaf saya katakan, kami datang baik-baik Pak ya, Ya, ngapain untuk juga datang mendapatkan baik-baik? oh itu hak kami Oh, iya. mencari kebenaran. Ada dua anak bangsa Haknya yang masuk Pak penjara. Jokowi pun Anda juga bukan tidak mau. bukan Anda yang masuk penjara ya. Dua anak bangsa. Ngamuk Anda dia, paham? kan? Saya tidak bayar, dia tidak dibayar untuk memperjuangkan kebenaran. Ya, kalau Hah? kalau masuk Anda penjara mungkin kesalahannya relasi kuasa dan sendiri. relasi uang. Karena bikin kesalahan. Ya? Mohon maaf saya katakan, ingat baik-baik ya. Pemidanaan itu ultimum remedium, bukan utama. Kalau Anda terus ingin ya mempidanakan rakyat Anda, pertanyakan siapa Anda. Ya, Anda raja yang baik, Tapi kok menghina presiden yang orang baik, kok bisa? Tidak menghina ya. Melecehkan orang kan tidak bisa kan? menghina. Begitu Yang Anda katakan resikonya masuk penjara, 24 nggak bukti terima. itu Gimana hanya ini? sekedar link, bukan merupakan peristiwa pidana. Tapi Menurut Ibu mengatakan Bunda, tadi ini menurut pertemuan kita antara ini orang kuat dan orang penghinaan. lemah. Ya. Orang kuat bisa memanipulasi, bisa membuat sesuatu menjadi apapun yang dia inginkan. Dan hari ini kami adalah korban ya. Anda Korban tidak apaan? karena Anda Korban. tidak merasakan. Korban Nanti apaan, kalau Bunda? Anda pada posisi itu baru Anda Saya tahu tanya ya. korban apaan? Oh, jelas saja korban, Pak. Korban Kalau Anda apaan? ngomongnya harus begitu terus dilatih begitu kan? Ya. Mohon maaf saya katakan jangan seperti itu Anda ya. Nggak ada. Jangan. Orkestrasi yang kami rasakan beberapa minggu ini akan terjadi tersangka, akan jadi narapidana. Jangan seperti itu Anda ya. Anda bicara hukum seakan Anda mengerti hukum. Anda tidak mengerti hukum ya. Ya nyata kok. Ya Anda tidak mengerti Yang hukum. diadukan itu penghinaan, Anda tidak mengerti pelecehan. hukum. Kalau Saudara Lecu mengerti Yang hukum, dia dihina tidak itu akan adalah melakukan mantan pelaporan kepada presiden saya. lagi. Dia Luar sejawat biasa. kami ya. Ingat baik-baik, saya pengacara, dia pengacara. Ketika Anda melaporkan, Anda harus jangan lupa kami dilindungi oleh Undang-Undang Advokat ya. Undang-Undang 18 tahun 2003. Advokat itu dilindungi ya, baik perdata maupun pidana dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang advokat yang mandiri dan Jadi harus bebas ya. gitu Tapi Anda maksudnya. oh tentu ya. Jadi kelihatan ya bahwa mereka sangat panik menjelang jerat hukum yang akan menimpa mereka. Jadi ketika tuduhan tanpa bukti ya akhirnya inilah jadinya berbalik jadi ancaman pidana. Mereka baru sadar mungkin bahwa kebebasan bicara bukan berarti bebas memfitnah. Nah, alhasil tim pengacara Pak Jokowi pasti akan menyiapkan pasal berlapis yang ancamannya itu 12 tahun penjara, dan kita lihat bagaimana Risma menanggapi hal tersebut di video itu. Karena ini adalah merupakan konsekuensi dari ucapan dan tindakan yang selama ini mereka lemparkan ke publik. Nah, salah satu cara untuk mereka hari ini seolah-olah kelihatan survive itu mereka membuat strategi pengalihan isu. Bukannya membantah dengan bukti ilmiah atau dokumen sah, tapi mereka malah memainkan isu ini dengan narasi bahwa ini adalah bentuk kriminalisasi terhadap kelompok Islam. Nah, ini yang paling berbahaya. Nah, pernyataan ini juga sekaligus mengkonfirmasi bahwa memang isu ijazah palsu ini tidak berdiri sendiri. Ada kelompok Islam garis keras yang boleh jadi mendompleng di bolakannya, apalagi sudah viral juga bagaimana pembiayaan Egy Sujana itu ada keterlibatan orang yang memang anti Pancasila di situ. Dan hemat saya, ini adalah trik lama. Bagaimana memutar kasus hukum pribadi menjadi isu sara untuk mengundang simpati publik dan memancing kemarahan kelompok tertentu. Apalagi kalau di Indonesia ini kan mayoritas agama Islam, jadi memang yang paling gampang dipanasi itu adalah umat Islam. Itulah yang mereka gaungkan, dan saya kira sekali lagi jurus ini kita hafal betul. Kan kalau mereka merasa benar tidak bersalah, dia harus fokus kan membuktikan tuduhan mereka di pengadilan. Harusnya dia fokus menyiapkan diri bagaimana nanti bisa bertarung di pengadilan, menyiapkan bukti-bukti, bukan menyerang karakter pribadi mantan presiden atau lawan-lawan debatnya. Apalagi membawa agama untuk membenarkan fitnah politik. Ini justru sangat merusak nama baik umat Islam itu sendiri, karena agama dipakai sebagai tameng kebohongan. Kan itu salah satu bentuk kurang ajaran yang paling nyata. Oleh karena itu saya berharap publik, masyarakat betul-betul waspada pada pola ini. Jadi ketika pelaku fitnah terdesak,
narasi mereka akan berubah jadi kami korban rezim yang zolim, kami dikriminalisasi. Ya, itulah yang akan selalu mereka ulang-ulang, sehingga tampak bahwa mereka adalah orang-orang yang disolimi, padahal faktanya mereka sedang berhadapan dengan hukum akibat dari perbuatannya sendiri, bukan karena keyakinan atau agama. Itu yang harus dicatat baik-baik. Nah, oleh karena itu jeratan hukum yang menanti mereka semua ini, baik itu Rismon Sianipar, Tipa dan seluruh kawanannya, konsekuensi logis dari tuduhan palsu yang mereka itu adalah merupakan konsekuensi logis dari tuduhan palsu yang mereka sendiri sebarkan. Narasi agama ini hanyalah merupakan pengalihan isu untuk menghindari fokus publik pada fakta hukum dan sekaligus melegitimasi siapa-siapa yang bermain di belakangnya, sebagaimana yang saya sampaikan di atas. Kau bayangkan menyeret isu agama ke kasus fitnah politik. Bagi saya ini sekali lagi tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab, yang justru sangat merugikan umat. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, saya pertegas bahwa yang namanya kebenaran itu tidak butuh tameng agama atau alasan politis. Kalau memang punya bukti, tunjukkan di pengadilan. Kalau tidak siap, terima konsekuensi. Mengaku pejuang kebenaran tapi lari ke narasi sara. Saat terpojok hanya membuktikan satu hal, bahwa mereka tidak pernah berjuang demi kebenaran, tapi demi kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang ini semua. Makanya saran saya sekali lagi, netizen jangan terjebak dengan narasi-narasi yang mereka sengaja susung untuk mengalihkan isu hukum yang mereka hadapi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.